إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para jamaah sekalian, Sufah Media Masjid Baitur Rahim yang dikasihi sayang Allah. Kali ini kita ketemu lagi dalam acara podcast Sufah Media bersama dengan saya Muhammad Kurniawan, dan kita ditemani oleh Ustadz kita yang rajin, konsisten, lagi pinter dengan ilmu yang sangat luas, dan yang paling penting masih muda. Karena dengan jiwa mudanya ini luar biasa, semangatnya untuk terus berdakwah, menyebarluaskan ilmu yang beliau miliki, hasil dari belajar selama bertahun-tahun. Dan saya yakin apa yang beliau sampaikan ini adalah bagian juga ikhtiar beliau untuk terus mempertahankan ilmu yang beliau miliki dan juga terus menambah ilmu yang beliau miliki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Iwan. Alhamdulillah. Sehat Pak Iwan. Alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah ya sehat. Yang penting bahagia. Amin amin. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan topik bahasan kita minggu yang lalu. Minggu yang kita masuk topik bahasan baru. Kita akan mengupas nih satu keluarga yang demikian luar biasa. Yes. Pasti dikasih sayang Allah, dan juga keluarga ini diberikan sebuah kesempatan, namanya ada di dalam Al-Quran. Terus kemudian kisah-kisah pelajaran kehidupan di keluarga itu dipakai atau digunakan untuk memberikan pelajaran bagi umat manusia, umat Islam, untuk bisa mentadaburi, mengambil hikmah dari kehidupan mereka. Baik Ustadz, minggu yang lalu kita baru sampai di satu pembahasan. Satu kalau Ustadz, ayat. ya Ustadz katakan bahwa antara 1 sampai 120 itu dan ayat pertama itu Ali Imran ini bicara tentang dasar-dasar tauhid. Yes. Ya. Dan itu merupakan sebuah dasar utama, fondasi yang harus dimiliki oleh setiap muslim, bukan hanya oleh satu keluarga, tapi setiap muslim dalam keluarga itu. Kita coba elaborasi Ustaz, kita coba kembangkan bagaimana ini. Dan waktunya saya persilahkan. Masa saya ngomong terus? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya dan kesempatannya. Berikut juga prolognya tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa Sufah Media dimanapun antum semua berada. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Bunda Hanah yang menadarkan supaya nanti anaknya kelak yang lahir ini menjadi marbot. Artinya cita-cita dan visi untuk anak sudah ditetapkan oleh orang tuanya sejak di dalam kandungan. Dan visi ini bukan cuma sekedar disebutkan satu kali, tapi dikawal dengan doa. Ini penting bagi orang tua untuk selalu dan terus-menerus mendoakan bagi anaknya, supaya apa yang menjadi mimpi keluarga itu, cita-cita dan visi keluarga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah kekuatan yang paling utama bagi kaum muslimin. Bahkan Rasulullah mengatakan, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Karena ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, kita tidak berperang dengan jumlah, bilangan, banyaknya kita atau persenjataan, bukan. Kita itu kuat karena agama kita. Kuat karena doa-doa kita. Maka penting sekali tuh kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua. Ya, saya walaupun belum punya anak biologis, tapi paling tidak anak-anak ideologis yang banyak ya kan. Ini kita selalu mendoakan mereka di dalam sholat kita, di dalam doa-doa terbaik kita, supaya kerak mereka ini memang menjadi penerus estafet perjuangan kaum muslimin. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya lebih ajib lagi. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim.
Mari kita coba ambil intisari dan istifadahnya dari ayat ini. Falamma wada'atha, ketika Bunda Hannah melahirkan anaknya, qalat, ia berkata, Rabbi inni, oh Tuhan, sesungguhnya aku wada'tuha unsa, yang aku lahirkan itu perempuan. Padahal ekspektasi dia anaknya laki-laki, sehingga inilah yang punya kekuatan untuk berkhidmat menjadi pelayannya Allah Subhanahu wa taala di masjid. Karena dulu belum ada USG, Pak. Ya betul. Jadi Bunda Hannah belum tahu nanti ini anaknya laki apa perempuan, dia tahu ya kok udah lahir gitu. Betul. Ternyata setelah lahir, Perempuan. kok anaknya perempuan. Di sini ada pelajaran bahwa memang seorang laki-laki itu lebih bisa diharapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat itu ketimbang para perempuan. Ini tentang laki-laki lebih afdol daripada perempuan, tentunya dalam beberapa hal, tidak dalam semua hal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan masing-masing pada posisinya, masing-masing pada fitrahnya, akan tetapi memang sebagaimana disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, bukan aqwam, tapi qawwam. Berarti berkali-kali lipat sebenarnya dia lebih kuat daripada perempuan dalam beberapa aspek. Lah kemudian ini penting pelajaran tauhid. Tadi kita Pak Iwan sudah menyampaikan tentang bagaimana surat Ali Imran ini konten utamanya adalah pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid baik dalam tataran individu ataupun keluarga atau komunitas atau dalam skala negara. Sekarang kita bicarakan yang kedua nih, dalam tataran keluarga, bagaimana keluarga ini bisa menginstal tauhid. Dijelaskan wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa, dan Allah lebih tahu yang lahir itu laki-laki atau perempuan. Allah lebih tahu jenis kelaminnya, Allah lebih tahu apa yang pas buat keluarga ini, Allah lebih tahu dengan rahasia dan takdirnya, yang terbaik buat hambanya. Banyak orang yang merasa bahwa kalau bikin rencana harus berhasil, dan ketika gagal putus asa. Dia lupa satu faktor, bahwa bolehlah kita berencana, tapi Allah kan yang menentukan hasilnya. Betul. Nah ini pelajaran penting. Boleh kok kita berekspektasi, berharap yang terbaik, tapi kita menyiapkan diri untuk selalu menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saya ngajarkan pada keluarga saya bahwa kalau kita punya target, rencana, dan itu sesuai dengan apa yang kita targetkan dan kita rencanakan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau tidak sesuai, alhamdulillah 3 kali. Kenapa, Ustaz? Karena skenario Allah jauh lebih baik. Karena jadi kita meyakini ya, untuk mempertebal keyakinan itu. Betul, mempertebal keyakinan, meyakini bahwa Allah dengan semua ilmunya tidak menetapkan sesuatu bagi hambanya yang mukmin melainkan itu baik buat dia. Sekarang kita masuk poin berikutnya yang merupakan inti dari pendidikan. Kemarin sudah saya singgung tentang Khalifah Umar ya. Yang dihadapkan kepada beliau seorang anak yang katanya durhaka. Kemudian anak itu tanya, memang hak seorang anak dari orang tuanya apa? 3. 1, dipilihkan ibu yang baik. 2, dipilihkan nama yang baik. Yang ketiga, diberikan pendidikan yang baik. Imran sudah memilih seorang ibu yang luar biasa. Ini buktinya dikisahkan di dalam Al-Quran. Ibu yang visioner, Bunda Hannah ini. Anak yang dihadapkan Khalifah Umar tuh, saya tuh dipilihkan ibu yang jelek, akhlaknya buruk, mulutnya suka nyakiti orang budak Habasyah hitam. Makanya kalau anaknya nanti tuh tingkah lakunya buruk, ya maklum aja, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan gitu. Terus kemudian anak ini dikasih nama Ju'ail. Ju'ail itu kumbang pemakan tai. Nama jelek yang dimiliki seorang anak itu bisa menjadi istilahnya ya, hal yang membuat mentalnya dia tuh terus down. Iya kan, dia diajak-ajak terus sama temennya, namanya dibuat mainan, dibully dan seterusnya. Kemudian diberikan pendidikan yang baik. Kita sekarang masuk poin kedua ini. Wa inni samaituha Maryam, disebutkan dalam ayat itu, dan sesungguhnya aku, Bunda Hannah, menamai anakku ini Maryam. Pelajarannya adalah boleh kita secara fikih memberikan nama kepada anak itu di hari kelahiran.
Tidak harus nunggu hari ke-7. Ya. Bahkan saya sudah menetapkan nama anak saya sekarang sebelum dia jadi. Ya. Saya sudah milih kunyah saya Abu Abdillah, padahal anak saya belum lahir. Tapi kalau anak saya lahir sudah kita sepakati bahwa kalau laki-laki namanya Abdullah. Ya. Nah, Maryam ini, Bunda Hana memberi anak perempuannya nama Maryam itu sesuai dengan visinya tadi. Antara nama dengan visi itu sesuai. Karena Maryam ketika kita telusuri maknanya artinya adalah amatullah. Amatullah itu adalah bentuk mu'annas dari Abdullah. Abdullah itu hamba Allah laki-laki, amatullah itu hamba Allah yang perempuan. Ya karena visinya jadi marbot ya namanya Abdullah. Namanya amatullah, namanya Maryam. Ya. Dan nama yang diberikan seorang ayah kepada anaknya itu adalah doa sepanjang hidup. Dan pendidikan kepada anaknya sepanjang hidup. Saya dikasih abah saya nama Ja'far itu. Ya. Karena abah saya pingin saya seperti Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Bukan secara fisik, tapi secara apa prestasi-prestasinya. Ya, betul. Setiap sebelum tidur abah saya menceritakan tentang Ja'far. Dan ketika saya SMA, saya malu. Wah, jenengku Ja'far, tapi kok aku nggak bisa menyampaikan materi dengan baik sebagaimana Ja'far ketika menyampaikan materi di hadapan Raja Habasyah Najasyi sampai beliau masuk Islam. Prestasinya mengislamkan raja loh. Ini saya mengislamkan orang aja belum. Ya. Nah, ini menarik. Nama. Satu lagi saya punya kisah tentang seorang syekh yang waktu itu saya menjadi mutarjimnya di bulan Ramadan tahun 2016. Namanya Syekh Mu'tasim Billah. Beliau dari Urdun. Ketika itu beliau bercerita tentang namanya. Mu'tasim itu adalah seorang nama khalifah di Bani Abbasiyah yang sangat tinggi integritasnya. Suatu hari ada peristiwa tentang seorang muslimah yang ditarik kerudungnya oleh orang kafir di negeri Amuria. Amuria. Terus perempuan ini berteriak, bersumpah, "Wa Mu'tasimah, demi Mu'tasim." Sumpahnya perempuan ini didengar oleh Khalifah Mu'tasim di Baghdad, ibu kota Muslim waktu itu Abbasiyah di Baghdad. Ya. Mendengar keluhan itu, dia langsung mengirim surat pada Raja Amuria. Segera minta maaf pada perempuan itu, segera minta maaf pada saya dan kaum muslimin. Kalau Anda tidak segera minta maaf, akan kukirim pasukan yang ujung depannya sudah sampai Amuria, ujung belakangnya belum berangkat dari Baghdad. Itu kan kena banget mentalnya Raja. Langsung down. Dan nama Mu'tasim yang diberikan pada beliau katakan, setiap kali saya mendengar suara muslimah menjerit karena terdolimi, hati saya panas. Karena saya berharap saya juga bisa suatu hari nanti memiliki integritas sebagaimana Khalifah Mu'tasim dulu. Dan itu yang menjadi beliau sangat kalau sama saya ngobrol masalah Palestina kan kita kan sebulan kan keliling dengan teman-teman dari Sahabat Al-Aqsa itu untuk menjelaskan tentang Baitul Maqdis, tentang kondisi Gaza yang terjajah, tentang kaum muslimin di sana butuh uluran tangan kita, dan sebenarnya kita yang butuh mereka sih ya. Kita membantu mereka dalam rangka. Tapi tadi nama Mu'tasim itu sangat powerful, mengakar kuat di dalam hati beliau karena itu yang diceritakan sama ibunya ketika kecil. Maryam pun begitu, dia mendapatkan nama Maryam, artinya amatullah. Maka dia berusaha konsisten untuk betul-betul menjadi hamba Allah. Dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang 3 kualifikasi Maryam. Yang 2 saya rahasiakan, spoiler biar jamaah tetap ikut majelis. 1, 2 rahasia. Yang ketiga itu Allah sebutkan wa kanat minal qanitin. Dia seorang ahli ibadah. Kerjaannya dari bangun tidur sampai tidur lagi ibadah. Kayak gimana ibadahnya Maryam? Sama juga pertemuan depan. Oke. Masih tunggu ya, karena itu topik berikutnya. Masih topik berikutnya. Kita kembali ke yang tadi ayat tadi itu. Kembali ke nama. Penting sekali seorang tua yang sudah menetapkan visi untuk anaknya. Dia juga menamai anaknya yang sesuai dengan visinya itu. Misalkan anaknya akan disetting sebagai seorang dai, maka tidak dikasih nama Mus'ab sebagaimana Mus'ab bin Umair. Mau
dicetak sebagai seorang perempuan yang luar biasa, dikasih nama Asiyah misalkan, atau Khadijah misalkan, atau Aisyah misalkan, atau Fatimah dan lain sebagainya, perempuan-perempuan hebat. Karena dengan anak itu membaca, mengenali dan apa istilahnya selalu mengkaji tentang nama mereka, itu akan menjadi insight tersendiri bagi mereka untuk terus memacu supaya namamu itu cocok dengan visimu. Bergeraklah terus, nggak ada alasan bagi kamu untuk futur. Ya. Maryam. Dan yang menarik, wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini satu sunnah juga ketika melahirkan anak itu dibacakan ta'awudz. Ya. Dan sesungguhnya aku wa inni uidzuha, memintakan perlindungan untuk si anak ini, bika denganmu ya Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Sunnah Rasulullah SAW yang harus diperhatikan, terutama yang sudah nikah. Kalau jomblo-jomblo ya ini ilmu pranikah lah ya. Wah, ini banyak jomblo-jomblo di semua ini. Iya. Ilmu pranikah. Bahwa nanti kalau yang sudah di luar nikah, juga banyak. ada sunnah Rasulullah SAW untuk membaca satu doa sebelum melakukan hubungan suami istri atau jima. Ya. Gimana doanya, Pak? Silahkan Ustaz. Kasihan yang jomblo-jomblo Ustaz. Aduh. Ini bahaya ini. Mereka nanti bergetar semua nih, kru semua di sini masih jomblo. Enggak apa-apa. Doanya itu enggak akan membuat getaran hati. Bikin getaran pikiran aja. Doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya Allah, jauhkanlah dari kami itu setan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana, jangan kau dan jauhkanlah setan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Dan seorang yang berdoa dengan doa ini, kemudian dari hubungan tersebut lahir anak, maka anaknya tidak akan diganggu setan. Para ulama menafsirkan macam-macam. Memang betul-betul nggak diganggu setan jin ataupun setan manusia dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah keterangannya, anak ini tidak akan menjadi anak yang nakal. Kalau kita nemu anak nakal, mungkin tuh bapak ibunya geruda-gerudu aja nggak pakai doa. Iya. Asal serabut. Iya. Kayak banteng lihat warna merah itu. Ada yang warna merah Ustaz itu. Hati-hati loh Ustaz Rifai ya. Jadi ente hafalin dulu doanya, ini penting. Iya, betul. Ada ustadz saya ketika nikah tuh ustadzahnya pinter. Di kasurnya tuh dibikin kaligrafi itu. Tulisannya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jadi walaupun malam zafaf tetap lupa, tidak lupa itu kan. Nah, penting. Jadi kalau mau bikin kaligrafi ya. Ya ustadzah dapat inspirasi untuk bikin kaligrafi. Kaligrafi yang dipasang di kamar pengantin gitu ya. Jadi seorang muslim ketika mau melakukan hubungan itu berdoa dengan doa tadi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ada satu kisah yang saya pernah dengar, tidak perlu saya sebut siapa orangnya. Saya kenal dekat, beliau itu pernah ditinggal sama suaminya pergi. Izinnya 3 hari. Tapi baru hari pertama atau kedua udah balik lagi suaminya. Begitu datang, ya biasa melakukan hal yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Tapi uniknya, sejak masuk sampai posisi on fire di atas kasur, suaminya belum ngomong sepatah kata pun. Nah, karena istrinya ini sudah terbiasa otomatis ketika di kasur itu membaca doa Allahumma jannibna syaitan. Ketika dia menyebutkan Allahumma jannibna syaitan, orang yang ada di atasnya itu langsung hilang. Ternyata itu bukan suaminya. Itu ternyata jin yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian menyamar sebagai suaminya. Kalau seandainya dia tidak baca doa, itu bisa sampai terjadi, Pak. Karena kalau orang laki-laki suami istri hubungan badan dan tidak pakai doa itu, setan ikut campur. Jin ikut campur. Dia juga nitip benih di situ. Maka nanti kalau ada anak cacat atau anak nakal, itu Bang yuk ada turunan setannya gitu. Karena tadi tidak baca doa. Ini sunnah Nabi SAW dalam sebuah keluarga. Dan juga yang kedua tadi ketika anak itu lahir didoakan lagi. Wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya punya pengalaman juga tentang ini. Ada seorang teman ketika anaknya lahir, dia telepon saya. Anak-anak udah lahir, Bib. Oh, Masya Allah. Cerita, terus saya dengar suara anak bayinya itu. Masya Allah, ponakanku, aku bilang. Coba dideketin HP-nya ke anak telinganya anak itu. Terus tak bacakan,
inni uidzu hu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Tak doakan kayak gitu via telepon. Saya baca 2 atau 3 kali, anak itu langsung diam. Bayinya itu langsung diam. Dan memang salah satu penyebab bayi nangis ketika lahir itu dia perutnya dicubit sama setan. Perutnya dicubit sama jin. Allah alam bisawab, itu keterangan-keterangan yang kita dapati. Nah, ilmu-ilmu parenting, ilmu keluarga semacam ini kan banyak kaum muslimin yang awam, bahkan yang akhwat kayak gitu ya, yang muslimah pakai kerudung nggak tahu urusan-urusan semacam ini. Padahal ini penting sekali, ini krusial sekali. Ini titik poin lah, apa namanya, nanti yang menentukan perjalanan hidup manusia anak-anak kita. Maka penting sekali seorang bapak atau ibu selalu menjaga anaknya dengan senantiasa mendoakannya. Banyak orang tua yang merasa bahwa mendoakan anak itu ya enggak penting-penting amat, yang penting ngasih duit, kasih sangu, kayak membiayai, udah turu anget, ya di sekolah sudah, wis selesai urusan. Bagian-bagian yang sedetail ini di dalam Islam kurang diperhatikan oleh orang-orang tua. Betul. Terus kemudian masuk lagi ayat berikutnya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Bunda Hana dengan pengabulan yang baik. Dengan pengabulan yang luar biasa. Artinya apa yang diminta sama beliau tadi dikabulkan sama Allah dalam bentuk yang lebih daripada apa yang dia minta. Wa ambataha nabatan hasana. Ini kayaknya penutup materi kita kali ini. Wa ambataha nabatan hasana. Ini ada asrar balaghiyahnya, ada rahasia-rahasia secara balaghah atau kesusastraan dalam Al-Qur'an. Di dalam bahasa Arab satu kata itu bisa berubah jadi 3.000 kata. Akar satu kata bisa berubah jadi. Nah, ilmu yang membahas tentang perubahan kata namanya ilmu sorof atau tasrif, dari satu ke kata yang lain, dari fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan. Nah, itu ada kata kerja fi'il madhi, past tense, fi'il mudhari', present tense, ada masdar. Masdar itu adalah asal kata dalam bahasa Arab. Nah, kaidahnya dalam bahasa Arab, ketika Allah menyebutkan kata kerja kemudian dilanjut dengan masdar, kalau bentuknya itu transitif di kata kerjanya berarti masdarnya juga transitif. Kalau intransitif ini juga harus sama. Harus sesuai. Tapi ternyata di sini Allah tidak menyebutkan ambata. Ambata itu fi'lul muta'addi yang membutuhkan subjek. Nabatan. Harusnya orang Arab tuh berekspektasi dengarnya bukan ambataha nabatan, tapi ambataha imbatan. Karena masdar dari ambata yumbi itu adalah imbatan. Ini kok ambataha nabatan. Orang Arab, ini tidak benar ini. Tapi ternyata itu ada rahasia. Oke. Ada rahasia. Gitu. Supaya nggak kebanyakan rahasianya, ini dibahas dulu lah, kan tadi udah rahasianya ini bukan materi tahun depan. Ini materi sekarang ini. Ini materi penutup kita kali ini. Wa ambataha nabatan hasanah. Rahasianya adalah ada 3 unsur pendidikan yang harus ada ada 3 unsur penting yang harus ada dalam pendidikan kaum muslimin. Ambataha nabatan. Kok masdarnya bukan imbatan tapi malah nabatan. Karena ya tadi ini. 1, dibutuhkan petani yang handal dalam mendidik. Dibutuhkan sawah yang subur. Dibutuhkan bibit yang unggul. Nah, Maryam di sini adalah bibit yang unggul. Bapaknya soleh, ummahnya solihah, keluarganya masya Allah keluarga terbaik. Buktinya anaknya juga anak terbaik. Sawahnya Pak, Baitul Maqdis ya. Tempat anak ini tinggal, lingkungan anak ini tinggal adalah di
sekitar Masjidil Aqsa. Tentunya orang-orang yang datang ke situ tuh orang-orang soleh dan orang-orang yang mau soleh. Anggaplah ada 1-2 orang jahat, 1-2. Kemudian ini yang lebih penting lagi, petani yang pro. Orang tuanya tadi. Petani yang pro. Karena bisa jadi sawahnya subur, bibitnya unggul, tapi petaninya ecek-ecek, dia nggak tahu cara menyukseskan ini biar jadi hasil panen yang melimpah ruah. Ibunda Hana sadar diri bahwa keilmuan dia walaupun sudah baik ya, tapi ada lagi yang jauh lebih baik, yaitu kerabatnya yang bernama Nabiullah Zakaria alaihissalam. Maka atas kesadaran itu dia menitipkan anaknya ini kepada Nabi Zakaria. Allah sebutkan wa kaffalaha Zakaria, dia diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ini adalah sunnah di dalam Al-Quran, bahwa ketika seorang orang tua itu punya keterbatasan dalam mendidik anak, punya keterbatasan dalam urusan ilmu, maka boleh menitipkannya kepada sekolah, pondok pesantren, ustadz yang memang bisa memberikan ilmu kepada anaknya seperti yang diharapkan supaya bisa sampai cita-citanya. Kalau aku sendiri nih yang didik anakku, maka mungkin bisa sampai cita-cita, tapi lama. Tapi ketika dititipkan sama Nabi Zakaria, ini akselerasi. Dan ambataha imbatan hasanah ini, ya tadi spoilernya tak sebutkan, nanti Maryam ini akan tumbuh hasanan dengan sangat baik dengan 3 kualifikasi. 1, dia sangat menjaga kehormatan. 2, dia adalah seorang yang alimah, sangat ahli ilmu. Yang 3, dia adalah seorang yang sangat ahli ibadah. Kayak gimana keterangan tentang masing-masing sifatnya? Saksikan di episode berikutnya. Yang saya tidak terduga, Ustaz. Yang saya tidak terduga tadi soal tiga syarat tadi. Ambatan-nabatan tadi. Ambatan-nabatan. Itu saya bibit yang baik. Terus kemudian tanah yang baik, sawah yang baik ya, tanah ya. Terus kemudian petani yang handal. Yang saya tidak duga adalah saya ketika Ustadz ini mengatakan, saya ingat minggu yang lalu sudah menyampaikan sedikit, Pak. Ternyata kondisi itu yang saya anggap, saya kira, saya duga itu ideal. Ternyata belum ideal. Karena si ibu, Bunda Hana itu kemudian merasa, aku nggak ideal, untuk 3 syarat itu nggak ideal. Aku harus menitipkan kepada seorang yang lebih handal lagi, betul. Yang lebih berilmu untuk mendidik anakku. Dan ini menjadi satu catatan bagi kita semua, bahwa kita tidak semuanya itu harus dalam satu keluarga ideal. Artinya untuk menuju ke satu ideal, Allah belum tentu Allah sediakan. Betul. Kita pinginnya keluarga yang ideal, tapi kenyataannya, realitanya, sebagian dari kita, apakah suami, apakah istri, apakah keluarga suami, ternyata tidak seperti idealisme kita. Betul. Lalu apakah kita menyerah dengan itu, atau ada alternatif untuk tetap menuju idealisme gitu. Maka ini perangkat-perangkatnya diajarkan betul bagaimana dalam membentuk keluarga yang bertauhid. Dan Allah tunjukkan dalam kisah ini. Betul. Ketika seorang orang tua belum bisa memiliki ilmu yang lengkap tentang tauhid, maka ada alternatif dalam Islam disediakan. Boleh kok anak dititipkan kepada guru yang jauh lebih memahami tauhid supaya dia dididik tauhid dengan benar. Syukur-syukur suatu hari nanti anak yang ngajari orang tua. Baik Ustadz, ini indahnya, sekali lagi indahnya pembahasan di Al-Quran setelah dikupas lebih dalam, tidak hanya di sisi bahasa, tapi tadabbur, pelajaran, korelasi dengan kondisi situasi sekarang ini. Fit semua ya, Fit semua. Relate fix ya. Kita lanjutkan minggu depan episode berikutnya untuk mengupas lebih dalam lagi dari 3 hal tadi itu, kemudian kita coba elaborasi lebih jauh lagi seperti apa keluarga, 3 sifat Maryam berdasarkan pendidikan 3 karakter tadi. Dan kemudian juga dari sini baru berapa? 2 ayat ya? 1,5 ayat ini sudah demikian luar biasa. 1 ayat 60.000 hikmah lebih. 1 ayat 60.000 hikmah, dan kita mendapatkan, semoga kita semua di sini, saya terutama mendapatkan hikmah
dari apa yang sudah kita bahas. Amin. Dan bisa menjadi pahala bagi Ustadz yang sudah menyebarkan pada Amin, amin. kita semua. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي